Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Bapak sangat senang mendengarnya. Hari ini harus tetap semangat ya, walaupun tetap di rumah masing-masing. Semoga pandemi COVID-19 segera selesai dan kita bisa kembali normal, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Silakan dari anak sekiranya ada yang berkenan memimpin doa. Coba Hashim. Ya, Pak. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Kodri berkenan memimpin doa. Oh ya, apakah anak-anak sekalian sudah saling mengenal? Belum, Pak. Kalau begitu alangkah baiknya jika kita kenalan dulu ya. Untuk lebih mengenal silakan anak-anak sebutkan nama panggilan dan asal kelasnya. Kenalkan, nama saya Hasim, kelas 11 IPS. Ismi dari 11 IPA 3. Perkenalkan, saya Danti dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, Pak, saya Akbar dari 11 IPS 3. Baiklah, kalian sudah saling mengenalkan. Bapak harap setelah kegiatan ini kalian bisa menjadi teman yang baik dan saling sapa ketika sedang bertemu. Baiklah, seperti yang telah Bapak utarakan di awal tadi bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman ada yang tahu kegiatan konseling kelompok itu seperti apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi konseling kelompok itu, Pak, seperti diskusi mengenai masalah yang ada pada setiap orang, Pak. Oke, ada lagi? Welpia. Tunggu, nggak bisa skripnya. Masih terbuka. Nah, 9 Ju. Aduh.
Mohon maaf Pak, jaringan coba diulangi. Begitu. Oke, 1, 2, 3, mulai. Mohon maaf Pak, karena jaringan sedikit terganggu jadi. Ya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang bisa mengutarakan apa itu konseling kelompok? Saya, Pak. Ya, silakan. Konseling kelompok itu menyelesaikan masalah secara berdiskusi dengan teman dan guru BK, Pak. Oke. Kalau Hasim? Sama Pak. Oh, bagus sekali jawaban dari Akbar, Didanti, Rismi, dan Hasim. Terima kasih. Nah, Bapak tambahkan dan luruskan ya. Jadi konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing siswa atau anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan. Jadi dalam kegiatan ini harus saling membantu dan memberi saran kepada masing-masing teman. Begitu. Paham? Oh, seperti itu ya Pak. Paham. Ya, Pak. Berarti masalah dalam kelompok ini hanya yang tahu, yang ada di kelompok konseling ini. Anak-anak yang tidak konseling dalam kelompok ini tidak boleh tahu ya Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, kelompok ini harus bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain. Setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju Pak. Oke. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok, tidak ada unsur paksaan. Setiap konseli datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Bapak ingin tanya pada kalian, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Tidak ada Pak. Dengan senang hati. Tidak Pak. Alhamdulillah. Jika semua mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, tentunya suatu kegiatan yang didasarkan dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Aturannya apa saja Pak? Iya Pak, apa saja? Nah, untuk aturannya yaitu apabila ingin mengutarakan pendapatnya harus mengacukan tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkata kotor, saling mengejek satu sama lain, dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi pada orang lain. Untuk itu, marilah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Saya berjanji akan menjaga rahasia masalah teman saya pada konseling kelompok hari ini. Ikuti. Saya berjanji akan menjaga rahasia masalah
Oke, barusan kita telah mengucapkan ikrar bersama-sama. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu dari teman-teman. Silakan kegiatan ini akan dilaksanakan berapa menit? 40 menit, Pak. 40 menit, Pak. Saya setuju 40 menit, Pak. 45, Pak. Baiklah, karena banyak yang 40 menit, kita sepakati bersama 45, 40 Pak. menit ya. 45, Pak. Oke, 45 menit saja. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai konseling kelompoknya pada hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal, bahwa dalam konseling kelompok pada hari ini akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap konseling pada kelompok ini. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, karir, dan lainnya. Silakan dari anggota kelompok utarakan permasalahannya apa saja yang kalian ubah atau hilangkan dalam diri kalian. Dimulai dari Hasim. Silakan dari anggota kelompok. Oh, nah. Saya, Pak, Oke. saya merasa bahwa orang-orang sekitar saya itu tidak suka dengan saya, Pak. Aprilia. Saya, Pak. Oke. Menurut saya, Pak, itu saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Pak. Nilai sekolah saya juga semakin memburuk. Oke, lanjut. Indah. Ya, saya lagi. Kalau saya, Pak, tidak bisa lepas main HP, Pak. Kalau HP ketinggalan, pasti rasanya saya akan kebingungan. Oke, selanjutnya. Iya, Pak, betul, suka memang. Saya, Pak. Saya merasa ragu akan hubungan pertemanan saya, Pak, dengan teman-teman di kelas. Teman-teman mulai menjauhi saya, Pak. Wah, ternyata anak-anak sangat antusias untuk memperbaiki hidup dan perilaku kalian menjadi baik. Bapak sangat memahami keadaan anak-anak saat ini. Akan tetapi pada pertemuan kali ini, kita hanya bisa membahas satu permasalahan terlebih dahulu. Kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Kodri, Pak. Hasim, Kak, Pak. Kodri, Pak. Saya, Pak. Oke, karena banyak yang memilih permasalahan dari Hasim, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Hasim, yaitu merasa orang sekitar tidak suka dan tidak menerima diri Hasim. Oh ya, habis waktu naik. Setuju. Hai. Lagi 9 menit. Masih lama, Pak, mau lanjut ya. Lanjut, Me, coba. Wih, kalau sisanya 1 menit terakhir, kalau sudah langsung assalamualaikum. Sudah cukup. Ketika di kelas banyak teman-teman yang selalu berkomunikasi dan bercanda, tapi saya merasa sendiri dan tidak ada yang peduli. Saya berpikirkan bahwa semua orang pada dasarnya sendiri, lari sendiri dan masuk liang pun sendiri, jadi saya harus mampu melakukan apapun sendiri. Sampai beberapa teman menanyakan perubahan yang terjadi pada diri saya, tapi saya tetap menutup diri. Berangkat masuk kelas, setelah selesai langsung pulang ke rumah. Beberapa hari ada seorang teman yang berkata, "Nyandi kok, Dewi."
Kok orang newe konco weh koeki. Pertama mendengar kalimat itu saya acuh karena saya berpikir bahwa dia hanya bercanda, tapi ternyata kalimat itu muncul lagi dan lagi. Saya merasa sebel dengan dia. Saya merasa orang lain hanya bisa ngomong dan berkomentar tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang saya alami dan rasakan. Nah, dari penjelasan Hasim, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Oke, nanti. Kenapa perubahan itu bisa terjadi pada dirimu, Hasim? Iya, beberapa bulan lalu kakakku meninggal dunia. Aku sedih banget dan ingin menutup diri gitu. Bapak turut berduka cita ya, Hasim. Iya, Pak. Dan teman-teman sangat mengerti apa yang kini Hasim rasakan. Iya, betul. Kamu harus beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Iya, makasih teman-teman. Tapi aku udah terlanjur gak suka sama tanggapan teman-temanku yang menyebeling itu. Jadi aku pilih kemana-mana sendiri saja. Bagus sekali tanggapan dari teman-teman. Bapak ingin bertanya kepada Hasim, apa yang membedakan kondisi Hasim ketika berada dalam kondisi ini dengan sebelumnya? Sekarang saya lebih banyak diam, Pak. Padahal biasanya saya sering sekali ngobrol dan berinteraksi dengan teman-teman. Bapak melihat hal ini benar-benar sulit bagi Hasim. Coba teman-teman amati sisi lain dan dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Hasim. Saya, Pak, saya cukup kaget dengan jawaban Hasyim yang terlihat lebih dewasa daripada Di sisi lain juga Hasim, Pak, mampu mandiri dalam melakukan berbagai hal. Bagaimana tanggapan kamu, Hasim? Iya sih, Pak. Saya merasa ini adalah proses pendewasaan diri saya. Saya rasa memang pola pikir saya yang kurang matang sehingga proses pendewasaan ini banyak lika-liku yang masih harus saya hadapi. Ya, betul Hasim. Tapi kamu harus bisa beradaptasi pula dengan lingkunganmu. Iya, nanti. Tapi aku masih nggak terima aja sama kata-kata mereka. Tapi kamu harus coba. Bisa saja teman-temanmu mengatakan hal tersebut karena memperhatikan perubahanmu dalam dirimu. Mereka perhatian sama kamu karena sikapmu yang berubah. Iya, Hasyim, bisa jadi seperti itu. Terima kasih masukannya teman-teman. Aku bakal coba resapi masukan dari kalian.
Nah, bagus sekali anak-anak. Coba kita amati bersama-sama. Jika kita memiliki tangga dengan 10 anak tangga, coba gambarkan pada tangga pertama kondisi Hashim seperti apa. Nah, saya Pak, tangga pertama menggambarkan bahwa Hashim masih sangat merasa kesulitan mengatur permasalahannya dan merasa orang-orang sangat jahat. Bagus, Danti. Ada tanggapan lain? Saya setuju dengan Danti, Pak. Setuju juga, Pak. Baik, kalau tangga ke-10 bagaimana? Kalau tangga ke-10 bagaimana? Tangga ke-10 menggambarkan bahwa Hashim sudah mampu berinteraksi dengan teman-teman dan kembali menjadi Hashim yang ceria, Pak. Bagus. Jadi tangga 10 adalah titik keberhasilan Hashim, titik kemenangan atas permasalahan yang sedang Hashim lalui ya. Baik, Pak. Tapi saya rasa saat ini saya masih di tangga ketiga, Pak. Gak apa-apa. Semua orang pasti pernah terpuruk dalam kesedihan. Ya, Bapak sependapat dengan Akbar. Hashim tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Oh ya, tangga keberapa yang menjadi tujuan Hashim? Tentunya yang nomor 10, Pak. Wah, sangat baik Hashim. Akan tetapi Hashim pun harus berusaha dengan keras untuk mencapai tangga ke-10 itu. Semangat Hashim. Semangat. Bagus sekali anak-anak. Bapak rasa kalian sudah saling perhatian ya. Sekarang Bapak minta anak-anak untuk membayangkan jika keajaiban terjadi dan masalah Hashim terpecahkan dalam semalam. Apa yang akan menjadi Saya rasa Pak Hashim akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Woi, habis sih waktu naik ada. Langsung ditutup. Kalau belum selesai. Enggak kan tadi cukup nih. Saya rasa anak-anak kalian sudah mengerti semua. Langsung ditutup. Baiklah, pertemuan kita sampai hari ini saja. Begitu mau. Ayo kembali. Oke anak-anak. Oke, pertemuan kita cukup sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih.